Orang kalau tidak punya argumentasi hukum yang kuat. Dan kesempatan ini juga perlu saya tegaskan, di luar sana sudah dibuat sebuah framing yang sopir saya, Vino. 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 Ya. Ya, jadi baik teman-teman sekalian, sore ini maksud dan tujuan kedatangan tim hukum adalah untuk memastikan dan mengikuti, mencermati perkembangan pendalaman penyidik terhadap laporan yang disampaikan atas klien kami, Mbak Nindi dan Mas Dito. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini sudah dilaporkan sejak bulan 15 Februari 2021, tapi terus berjalan penyelidikan, sedang penyidikan hingga saat ini. Dan satu hal yang bisa kami pastikan bahwa setelah penyidik melakukan pendalaman sekian waktu, hingga saat ini status klien kami, Mbak Nindi maupun Mas Dito itu masih sebagai saksi. Ya. Tentu kami telah menyerahkan bukti, informasi data yang menyanggah tuduhan tersebut, dan tadi memberikan lagi sejumlah data tambahan untuk menyanggah tuduhan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Dan berdasarkan data, bukti, informasi yang kita punya, kita yakin bahwa apa yang dituduhkan adalah sesuatu yang tidak mendasar, dan hingga saat ini pun sulit untuk dibuktikan oleh pelapor, sehingga penyidik, oleh karena itu proses penyidikan ini hingga saat ini masih terus berjalan. Dan yang berikut adalah bahwa kita tahu bahwa pihak pelapor terus membentuk opini, ataupun orang-orang yang berada di balik pelapor terus membentuk opini yang menyesatkan, seolah-olah bahwa memang telah terjadi perampasan kemerdekaan itu. Nah, kita ingin menghimbau agar pihak-pihak siapapun untuk berhenti menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan publik, karena memang hingga saat ini memang belum ada bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar oleh penyidik untuk meningkatkan status klien kami dari saksi menjadi tersangka. Karena itu upaya-upaya untuk memframing atau membentuk opini publik seolah-olah klien kami itu telah bersalah atau telah melakukan tindakan perampasan kemerdekaan terhadap Sulaiman, itu adalah sebuah tuduhan yang tidak mendasar, bahkan hingga saat ini sekalipun. Ya, sebagaimana juga yang diharapkan oleh kita, fair-fair saja, sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pelapor agar kasus ini segera diberi kepastian hukum, maka kami juga sebagai pihak terlapor juga berharap bahwa jika tidak terdapat data, informasi, bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus ini, maka kita juga mohon kepastian hukum, sehingga klien kami juga tidak mengalami trial by press, ya, atau trial by public opinion, yang tentu kita tahu bahwa situasi seperti itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik dan cenderung untuk mendegradasi atau mendiskriminasi atau menurunkan martabat daripada klien kami. Nah, sekali lagi kita ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman di luar sana atau pihak-pihak yang menjadi aktor di balik pelaporan ini, apalagi yang tidak punya kepentingan langsung.
terus mengotot dan ingin memaksakan laporan ini supaya segera dituntaskan. Padahal hingga saat ini, sebagaimana saya katakan, belum terdapat data ataupun bukti yang memadai. Dan kami memberikan keleluasaan dan menghormati sepenuhnya penyidik untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, dengan baik, dengan bermartabat. Dan oleh karena itu, kita juga berharap bahwa pihak-pihak di luar sana dan kemudian tidak perlu juga melakukan tekanan-tekanan melalui media kepada pihak penyidik, karena itu tentu sesuatu yang tidak positif bagi penegakan hukum. Berikanlah keluasan ya, Ya. bagi penyidik untuk bekerja secara profesional kan begitu, Ya. independen. Dari bukti yang ditambahkan hari ini itu apa? Seperti mungkin bentuknya apa, Bang? Itu sebetulnya video dan chat dan informasi foto ya, untuk membantah dalil-dalil yang tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Ada berapa video, berapa bukti? Ya, ada beberapa yang kita sampaikan nanti. Itu banyak juga chatting-chatting, WhatsApp, foto, gambar, juga video yang menunjukkan atau ingin membantah apa yang dituduhkan oleh pihak pelapor. Video itu dari CCTV atau dari mana, Pak? Ya, ada tentu chatting dari HP ke HP tentu. Tentu saya tidak perlu menyebut nama karena itu masuk pada materi penyidikan, tetapi tentu chatting antara para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Bang, yang tadi tidak mendasar atau menyesatkan itu yang mana, Bang? Apakah penyekapan itu atau apa yang menyesatkan dan tidak mendasar itu? Iya, kan ini kan begini, sudah tekanan bertubi-tubi disampaikan oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak penyidik Polres Jakarta Selatan untuk kemudian menuntaskan persoalan ini sesegera mungkin. Nah, tekanan-tekanan begini bisa membuat atau menimbulkan penyesatan publik, seolah-olah penyidik itu bekerja tidak profesional, seolah-olah penyidik tidak menjalankan tugasnya. Padahal ada persoalan lain, misalnya terkait dengan kurang akuratnya informasi atau data atau bukti, sehingga butuh pendalaman lebih lanjut. Dan oleh karena itu kita tahu bahwa pelapor korban, saksi korban juga diperiksa lagi, didalami lagi. Nah, tentu karena persoalan-persoalan seperti itu. Bang, saat abang kemari ada omongan dari Vito atau ini abang misalnya ada pesan apa, Bang? Oh, begini, kita memang datang oleh karena simpang siur yang di luar ini luar biasa. Karena itu kita diminta untuk memastikan perkembangan penyidikan ini, lalu kemudian mengklarifikasi hal-hal tersebut kepada publik. Bang, jika dari konfrontir ke sana, Bang, apakah siapa itu? Ya, secara prinsip sebetulnya konfrontir itu sebuah proses penyidikan dan pembuktian yang biasa-biasa saja, dan tentu kita klien kami lebih dari sekedar siap kalau memang harus dikonfrontir, karena memang kita melihat ada banyak informasi dan data yang tidak sinkron. Nah, karena itu kalau ada keinginan, tentu itu adalah kewenangan penyidik. Kami tidak akan terlalu jauh mencampuri itu. Kita mengalir saja, mengikuti saja. Jika suatu waktu dalam kepentingan pro justisia atau penyidikan, dalam penyidikan ini penyidik memandang perlu untuk dilakukan konfrontasi, tentu klien kami siap untuk datang dan mengikuti konfrontasi tersebut, ya. Bang Nidya gimana? Iya, gimana tuh, Bang? Nggak hadir hari ini mungkin. Kan sudah ada kuasa hukum, cukup. Bang, jadi faktanya seperti apa, Bang? Artinya tidak ada dugaan penyekapan, Bang? Oke, sekarang saya tanya, ini urusan tahun lebih kan? Iya, Betul kan? iya. Kalau ada, kok tidak dilanjutkan?
artinya saya katakan tadi ada persoalan misinformasi, data yang tidak cocok, bukti-bukti yang memang masih sangat mudah untuk dibantah. Lagi pula saya sudah pernah mengatakan, Anda mengalami katakanlah peristiwa pidana itu 2 tahun yang lalu sekarang tiba-tiba Anda mengaku sebagai korban dan mengaku sebagai sakit kepala, tulalit, atau tidak bisa berpikir dan seterusnya. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada visum et repertumnya? Kalau keterangan psikiater itu tidak menjelaskan apapun terkait dengan tindak pidana itu, yang kita butuhkan bukan keterangan psikiater, yang kita butuhkan adalah visum yang terkait dengan apa yang dialami oleh korban segera setelah peristiwa pidana itu. Tapi kalau ini sudah 2 tahun kemudian dan tidak ada visum pada saat itu juga, lalu sekarang tiba-tiba mengaku seperti itu, bagaimana cara membuktikannya? Tapi Sulit. Tapi statusnya udah jadi penyidikan, Bang. Ini kan naik penyidikan. Bukan naik jadi penyidikan. Pidana. Bukan naik jadi penyidikan. Memang sejak tanggal 29 Juni 2022 ini memang sudah dalam tahap penyidikan. Kalau hanya dalam penyelidikan, orang tidak bisa diperiksa sebagai saksi, orang dipanggil untuk diklarifikasi, itu penyelidikan. Tapi kalau penyidikan itu sudah pro justisia memang, dan pihak-pihak yang terkait tentu dipanggil sebagai saksi. Itu sebuah proses hukum yang biasa saja, yang normal aja. Ya, Iya, Bang. Maksudnya penyidikan itu kan setelah memenuhi unsur pidana, Bang. Oh tidak, justru penyidikan itu dilakukan untuk memastikan unsur-unsur yang dituduhkan itu terbukti atau tidak. Kan begitu. Artinya polisi kan masih berproses, Bang, ya? Ya sedang berproses. Proses hukum kalau udah nyampe tahap penyidikan udah ada harus yang bertanggung jawab dari pelaporan ini, Bang. Kira-kira siapa? Iya, kalau ada bukti yang cukup. Sekarang udah 1 tahun, bisa nggak dinalar tuh? Artinya ada saya katakan tadi ada miss di sana. Ada data yang tidak berkesesuaian, ada informasi yang tidak berkesesuaian, ada bukti yang tidak valid. Ya. Bang, selama setahun atau 2 tahun ini itu ada curhatan apa sih? Terus abang nanggapinnya gimana dengan santai atau gimana, Bang? Jadi selama ini kecewanya gimana? Tidak kecewa, tidak merasa tertekan, tidak juga merasa terintimidasi. Baik Mbak Nindi maupun Mas Dito happy-happy saja menjalankan kesehariannya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang artis, public figure, dan tidak ada niat sama sekali untuk cenderung mencampur urusan orang lain yang tidak perlu-perlu. Itu orang yang bermartabat, yang punya etika, yang punya harga diri ya seperti itu. Ngapain hidup ini hanya mengurus kepentingan orang lain, mengusili kepentingan orang lain? Masing-masing orang sudah punya urusan dan kepentingannya, kesibukannya. Jadi tidak usah terlalu banyak juga mencampuri urusan pribadi orang lain. Saya kira itu kurang bermartabat. Bang, kalau tanggapan Mas Dito sendiri tentang NM yang sudah masuk gimana, Bang? Terkait NM? Iya, terkait NM yang sudah masuk akhirnya. Jadi begini, itu juga kita sudah jelaskan berkali-kali terkait dengan penangguhan penahanan itu ya, sekarang ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah kewenangan sepenuhnya di tangan jaksa sesuai dengan pasal 20 ayat 2 KUHP. Ya. Karena di dalam pasal 20 ayat 2 KUHP itu sudah ditegaskan di sana bahwa jaksa penuntut umum demi kepentingan penuntutan dia boleh melakukan penahanan. Nah, yang kedua, kalau jaksa sampai menerima pelimpahan berkas tersangka bukti dari penyidik Polres Serang Kota, artinya jaksa sudah punya keyakinan hukum yang kuat, punya sebuah argumentasi hukum yang kuat, punya pandangan hukum yang kuat bahwa unsur-unsur yang dituduhkan setidak-tidaknya pada taraf penyidikan dan pelimpahan itu sudah terpenuhi. Karena itu demi kepentingan penuntutan dilakukan penahanan, dan setelah diajukan permohonan penangguhan penahanan oleh pengacara atau oleh yang bersangkutan Nikita Mirzani, tetapi ditolak. Artinya kuat. Ya, jaksa itu tidak mungkin, dalam pemahaman saya, jaksa tidak mungkin menahan seseorang dan tidak mungkin menangguhkan permohonan penahanan seseorang kalau tidak punya argumentasi hukum yang kuat.
Dan kesempatan ini juga perlu saya tegaskan, di luar sana sudah dibuat sebuah framing seolah-olah Nikita Mirzani itu dizolimi, dikriminalisasi. Itu kan informasi yang sekarang sedang dibentuk. Saya mau tanya, apa itu kriminalisasi? Kriminalisasi itu kalau orang diproses hukum, ditahan, dipenjara, dijebloskan ke tahanan atau diproses hukum tanpa dasar hukum.